Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video kali ini saya akan berbagi bacaan tentang apa itu apropriasi di dalam adaptasi. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Adaptasi dan apropriasi ini seringkali berkaitan dan berdampak satu sama lain, ya. Namun penting untuk memahami perbedaan mendasar di antara keduanya sebagai bentuk aktivitas kreatif. Adaptasi biasanya menunjukkan hubungan yang jelas dengan teks sumbernya, ya, baik melalui judul maupun referensi dalam karyanya. Misalnya film berbahasa Inggris yang mengadaptasi Hamlet karya Shakespeare, ya, tetap mempertahankan identitas Hamlet, ya, meskipun mengalami perubahan dalam bentuk penyutradaraan, penulisan naskah, akting, serta peralihan dari drama panggung ke film. Di sisi lain, apropriasi ini seringkali melibatkan perubahan yang lebih mendalam baik dalam bentuk maupun konteksnya. Apropriasi bisa mengubah teks sumber asli menjadi produk budaya yang benar-benar baru, seringkali dengan menambahkan interpretasi, kritik, atau memindahkannya ke genre lain. Hubungannya dengan teks sumbernya bisa lebih kompleks dibandingkan adaptasi langsung dari karya terkenal. Kali ini saya akan coba membahas berbagai bentuk dan mekanisme apropriasi, ya. Untuk mempermudah pemahaman, contoh-contoh apropriasi akan dikategorikan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, teks yang melesat, ya, atau teks yang tertanam, dan apropriasi berkelanjutan. Teks yang melesat dan saling terkait, ya, panggung dan film musikal sering dianggap sebagai bentuk adaptasi yang khas karena mengubah drama, novel, atau puisi menjadi pertunjukan yang menggunakan lagu dan tarian untuk menyampaikan cerita. Contohnya adalah West Side Story dan Kiss Me Kate, dua musikal yang terinspirasi dari karya Shakespeare. West Side Story adalah adaptasi modern dari Romeo dan Juliet, ya, dengan latar di New York tahun 1950-an, ya. Lalu tokoh Tony dan Maria adalah versi kontemporer dari Romeo dan Juliet yang kisah cintanya terhalang oleh konflik antara dua geng, Jet dan Shark, yang menggambarkan persaingan Montague dan Capulet, ya. Film ini juga menyoroti isu sosial seperti diskriminasi terhadap komunitas imigran, ya, dari Puerto Rico. Berbagai elemen dalam West Side Story beresonansi dengan Romeo dan Juliet. Misalnya tangga darurat, ya, yang menggantikan balkon ikonik dalam drama Shakespeare, ya, serta karakter Doc yang menggantikan peran Friar, ya, Friar Lawrence, ya. Bahkan dialog dan lagu dalam musikal ini mengandung referensi terhadap karya aslinya, ya. Seperti lirik There's Place for Us yang mencerminkan tema keterbatasan ruang dalam Romeo dan Juliet. Sementara itu, Kiss Me Kate adalah adaptasi dari The Taming of the Shrew, ya. Dalam musikal ini ada dua tingkat adaptasi. Pertama, pementasan drama The Taming of the Shrew adalah bentuk musikal, dan kedua adalah cerita di balik layar tentang hubungan para pemainnya. Tokoh utama, ya, Lily Vanessy, ini mencerminkan karakter Katerina dalam drama Shakespeare, dan lagu-lagu seperti I Hate Men ini menggambarkan perlawanan sosial Katrina, ya. Selain itu, unsur komedi dan interaksi antar karakter dalam musikal ini mengingatkan pada struktur teatrikal Shakespeare, ya, termasuk elemen drama dalam drama, ya, yang juga muncul dalam Hamlet dan A Midsummer Night Dream, ya.
Musikal seperti West Side Story dan Kiss Me Kate ini menunjukkan bagaimana adaptasi dapat lebih dari sekadar transposisi dari satu bentuk seni ke bentuk seni lainnya. Adaptasi ini seringkali melibatkan apropriasi, yaitu penyesuaian dan penyusunan ulang teks dengan makna dan konteks yang baru. Dalam West Side Story, isu sosial dan politik ini diperkuat. Sementara Kiss Me Kate memberikan komentar metateatrikal terhadap dunia teater itu sendiri. Lebih jauh, apropriasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seni lainnya. Misalnya novel The Playmaker karya Thomas Keneally menggambarkan pementasan drama The Recruiting Officer oleh para narapidana di Australia pada abad ke-18. Selain mengeksplorasi dunia teater, novel ini juga mengangkat isu perampasan budaya terhadap masyarakat adat Australia, menyoroti bagaimana apropriasi tidak hanya terjadi dalam seni, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Dengan demikian, adaptasi dan apropriasi seringkali saling berkelindan. Adaptasi mempertahankan hubungan langsung dengan teks sumbernya, sementara apropriasi dapat menambahkan interpretasi baru yang lebih kompleks, menciptakan makna yang berbeda dalam konteks budaya, sejarah, atau sosial yang lebih luas. Sebuah novel karya Thomas Keneally ini mengalami proses adaptasi lebih lanjut ketika Timberlake Werther Becker ini mengubahnya menjadi drama panggung pada tahun 1988. Seperti dalam banyak adaptasi lainnya, Werther Becker ini menyesuaikan, merangkum, dan mengarahkan ulang fokus cerita agar lebih cocok untuk teater. Misalnya, dramanya dimulai dengan adegan di atas kapal narapidana yang membawa tahanan ke Australia. Sesuatu yang dalam novel hanya muncul sebagai kilas balik. Werther Becker juga menambahkan karakter baru seperti gubernur kepala New South Wales Arthur Phillip untuk memperjelas pesan tentang rehabilitasi dan kekuatan seni dalam membangun masyarakat. Hal ini mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung pada akhir 1980-an tentang pentingnya seni dalam kehidupan sosial, terutama di tengah pemotongan dana untuk dewan seni di Inggris. Menariknya, drama ini kemudian sering dipentaskan oleh kelompok teater di dalam penjara, membuktikan peran teater sebagai terapi sosial bagi para narapidana. Drama ini pertama kali dipentaskan di Royal Court Theatre London bersama dengan sebuah pertunjukan lain yang menggunakan pemeran yang sama. Ini memungkinkan penonton untuk melihat hubungan tematik antara keduanya. Misalnya, seorang aktor bisa memerankan seorang tokoh peradilan pada satu malam, lalu keesokan harinya tampil sebagai algojo dalam drama lainnya. Pendekatan serupa juga terlihat dalam sebuah drama yang berkisah tentang sekelompok aktor amatir yang mempersiapkan pementasan opera abad ke-18. Drama ini menyoroti hubungan antara kehidupan pribadi para aktor dan peran yang mereka mainkan. Misalnya, tokoh utama yang awalnya pemalu perlahan berubah menjadi karakter flamboyan seperti tokoh penjahat dalam opera tersebut. Di era teater modern, kelompok teater misalnya kelompok teater Punch Drunk ini menggunakan
pendekatan imersif, di mana penonton dapat mengeksplorasi berbagai adegan dalam urutan yang mereka pilih. Dalam salah satu produksinya ya pada tahun 2010 misalnya, penonton bebas berpindah-pindah ruangan untuk menyaksikan adegan yang berbeda. Pendekatan ini membuat mereka yang sudah akrab dengan cerita aslinya memiliki pengalaman yang unik karena mereka harus menghubungkan sendiri bagian-bagian cerita yang terpisah. Adaptasi seperti ini tidak selalu memberikan petunjuk eksplisit mengenai sumber aslinya. Kadang-kadang hubungan tersebut lebih terasa samar ya, yang bisa menimbulkan perdebatan tentang hak kekayaan intelektual dan pengakuan terhadap karya yang asli. Namun pada intinya, adaptasi memungkinkan karya sastra atau teater untuk terus berkembang dan mendapatkan makna baru dalam berbagai konteksnya. Pada tahun 96, novel Last Order karya Graham Swift ini memenangkan Booker Prize. Namun kemenangan ini memicu kontroversial karena novel tersebut dianggap memiliki kemiripan ya dengan As I Lie Dying ya, karya William Faulkner, novel klasik Amerika tahun 1930-an. John Flow, seorang akademisi dari Universitas Queensland, menyoroti kesamaan dalam struktur dan isi dari kedua novel tersebut ya. Seperti penggunaan monolog dari karakter yang sudah meninggal dan gaya penceritaan yang mirip. Flow berargumen bahwa karena Last Order memiliki pengaruh yang jelas dari Faulkner ya, novel tersebut bukanlah karya orisinal dan tidak pantas mendapat penghargaan. Namun pandangan ini ditentang oleh beberapa juri ya dari juri Booker Prize itu ya, dan penulis lain. Swift sendiri menganggap novelnya sebagai penghormatan kepada Faulkner, bukan sekadar tiruan. Hal ini memunculkan pertanyaan, jika Swift sejak awal menyebut novelnya sebagai adaptasi, apakah ia tetap akan dianggap orisinal dan layak menang? Kontroversi ini mencerminkan anggapan umum bahwa adaptasi adalah bentuk sastra kelas 2. Padahal banyak ahli berpendapat bahwa adaptasi adalah bentuk kreativitas tersendiri. Linda Huchen, ini seorang pakar studi adaptasi, berargumen bahwa adaptasi adalah karya yang lahir dari karya lain, tapi tetap memiliki nilai tersendiri dan tidak hanya sekadar salinan. Menariknya, karya-karya Swift sebelumnya juga sering dibandingkan dengan Faulkner ya, seperti novel Waterland yang memiliki pendekatan serupa terhadap lanskap ya, sebagai bagian dari karakter. Dalam Last Order, Swift menggunakan struktur monolog dan perjalanan tokoh-tokohnya untuk menggambarkan refleksi tentang kehidupan dan persahabatan. Ia mengingatkan pada perjalanan keluarga Bondrin ya dalam novel Faulkner yang membawa jenazah ibu mereka ke tempat pemakaman. Namun Swift tidak hanya terinspirasi oleh Faulkner ya, novelnya juga merujuk pada berbagai karya lain termasuk The Wasteland karya T.S. Eliot dan Canterbury Tales karya Geoffrey Chaucer ya. Seperti dalam sastra klasik, Swift menggunakan kisah perjalanan sebagai alat untuk menggambarkan pencarian makna dalam hidup. Kasus Last Order menunjukkan bahwa dalam dunia sastra modern, batas antara apresiasi, adaptasi, dan plagiarisme tidak selalu jelas. Banyak penulis besar dalam sejarah termasuk Shakespeare dan James Joyce misalnya ya, juga mengadaptasi karya sebelumnya.
Oleh karena itu, alih-alih melihat adaptasi sebagai sesuatu yang lebih rendah dari karya orisinal, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari tradisi sastra yang terus berkembang dan bertransformasi. Dalam dunia sastra, hubungan antara karya-karya berbeda seringkali menciptakan makna baru melalui adaptasi dan intertekstualitas. Salah satu contohnya adalah bagaimana novel Last Order karya Graham Swift ini berhubungan dengan As a Lay Dying karya William Faulkner. Pamela Cooper menyebut Last Order sebagai simfoni interteks, di mana berbagai referensi saling bertentangan dan berpadu, menciptakan pengalaman membaca yang lebih kaya. Metafora musik sangat berguna dalam memahami proses adaptasi ini. Dalam musik, komposisi seringkali mengandalkan pola dasar yang dapat dimodifikasi dengan variasi baru. Seperti yang terlihat dalam misalnya musik barok abad ke-16 dan ke-17. Komposisi misalnya seperti karya-karya terkenal ya, menggunakan misalnya pola harmonik dasar yang kemudian dihiasi dengan improvisasi. Dengan cara yang sama, ya, novel Last Order dapat dipahami sebagai karya yang berangkat dari struktur naratif Faulkner, tetapi berkembang dengan pendekatan kreatifnya sendiri. Bach ini memberikan contoh terkenal dalam The Goldberg Variation, di mana satu tema dasar dikembangkan dalam 30 variasi berbeda. Konsep ini mirip dengan bagaimana adaptasi dalam sastra tidak sekadar meniru, tetapi mengembangkan dan memperkaya gagasan dari karya sebelumnya. Richard Powers dalam novelnya The Goldberg Variation bahkan menghubungkan konsep variasi ini dengan teori genetika, menunjukkan bahwa adaptasi adalah proses yang dinamis, berkembang melalui mutasi dan evolusi. Dalam musik modern, prinsip ini juga terlihat dalam misalnya jazz di mana improvisasi dan variasi atas melodi dasar menjadi elemen utama. Di era digital praktek pengambilan sampel dalam musik rap dan hip hop ini menunjukkan bagaimana karya lama bisa diolah menjadi sesuatu yang baru. Beberapa kritikus melihat ini sebagai plagiarisme, tetapi banyak juga yang menganggapnya sebagai bentuk kreativitas yang sah. Perdebatan ini mencerminkan diskusi dalam sastra tentang batas antara penghormatan dan penciplakan. Dengan memahami adaptasi sebagai proses kreatif yang aktif, kita dapat melihatnya bukan sebagai tindakan yang merampas karya sebelumnya, tetapi sebagai upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai Dengan pendekatan ini, tuduhan bahwa Last Order hanya meniru As a Lay Dying bisa ditinggalkan, dan kita dapat mengapresiasi novel Swift sebagai karya yang berdiri sendiri sambil tetap menghormati warisan sastra yang menginspirasinya. Demikianlah pembahasan singkat tentang apa itu apropriasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.